model pembelajaran, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Model adalah suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan suatu hal yang nyata dan dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif, sedangkan pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya kita akan masuk pada model pembelajaran, tetapi sebelum kita membahasnya, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih perbedaan belajar dan pembelajaran, karena belajar dan pembelajaran seringkali menimbulkan kebingungan dalam pembedaan kedua istilah tersebut. Menurut Azhar Arsyad, memberikan pengertian belajar sebagai suatu yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Sedangkan pembelajaran adalah proses pengelolaan lingkungan seseorang yang dengan sengaja dilakukan sehingga memungkinkan dia untuk melakukan atau mempertunjukkan tingkah laku tertentu. Pada saat ini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran anak usia dini dari masa ke masa. Yang pertama, model pembelajaran klasik. Model pembelajaran ini merupakan pola pembelajaran di mana seluruh anak melakukan kegiatan yang sama dalam waktu yang sama juga dalam satu ruangan kelas yang sama. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang paling awal yang digunakan di sekolah taman kanak-kanak dengan sarana pembelajaran yang pada umumnya sangat terbatas serta kurang memperhatikan minat dan bakat pada anak. Dan model pembelajaran klasik ini dilakukan dengan menonjolkan guru sebagai peran utama dalam sistem pembelajaran. Kemudian yang kedua, model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran ini merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi dan kerjasama. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran area atau minat. Model pembelajaran ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan prinsip-prinsip sebagai pengalaman pribadi setiap anak, membantu anak membuat pilihan dan keputusan melalui aktivitas di dalam area-area yang disiapkan. Kemudian yang keempat, model pembelajaran BCCT atau sentra. Proses pembelajaran ini dilakukan di dalam lingkaran, di mana saat guru duduk bersama anak melakukan posisi melingkar untuk memberikan pijakan sebelum atau sesudah bermain. Berikut ada macam-macam sentra pembelajaran PAUD. Yang pertama ada sentra balok. Sentra balok memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, keterkaitan bentuk, kerapihan, ketelitian, bahasa, dan kreativitas. Yang kedua ada sentra main peran kecil atau mikro, untuk mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berbahasa, sosial, emosional, menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru dengan menggunakan alat dan bahan berukuran kecil. Contoh, berbagai miniatur mainan, berbagai mainan alat rumah tangga. Sedangkan sentra main peran besar atau makro menggunakan alat main yang berukuran besar, seperti mainan untuk pasar-pasaran, mainan untuk rumah-rumahan, dan yang terakhir ada mainan untuk tukang-tukangan, dan masih banyak lagi. Dan berikut yang keempat ada sentra IMTIQ, merupakan tempat untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar nilai-nilai dan norma-norma agama. Yang kelima ada sentra seni untuk memberikan kesempatan mengembangkan kreativitas serta kemampuan motorik halus. Yang keenam ada sentra persiapan, adalah pusat kegiatan bermain untuk mempersiapkan anak mengenal tulisan, huruf, dan menghitung. Yang ketujuh ada sentra bahan alam, adalah wahana bermain anak usia dini dalam model pembelajaran. Sentra ini diisi dengan berbagai mainan yang berasal dari alam. Dan yang terakhir ada sentra memasak. Sentra ini kaya dengan pengalaman unik bagi anak mengenal berbagai bahan makanan dan proses sains yang menyenangkan. Masuk pada langkah-langkah model-model pembelajaran. Yang pertama, yaitu ada kegiatan pendahuluan atau disebut juga kegiatan awal. Dalam pembelajaran yang ditujukan untuk memfokuskan perhatian, membangkitkan motivasi, membangkitkan semangat, sehingga
peserta didik siap untuk mengikuti kegiatan atau pembelajaran, bahkan juga permainan yang akan dilakukan. Kemudian kegiatan inti merupakan proses untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan partisipatif. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan ini yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran. Dalam bentuk kegiatan ini yang dilakukan berupa menyimpulkan kegiatan yang ada, bahkan juga umpan balik yang diharapkan oleh peserta didik. Nah, kemudian ada beberapa komponen-komponen dalam model pembelajaran, yaitu konsep, tujuan, pembelajaran, materi atau tema, langkah-langkah atau prosedur, metode, alat atau sumber belajar, dan terakhir teknik evaluasi. Yang menjadi kesimpulan kami bahwa melalui proses belajar dan pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini perlunya model-model pembelajaran, di mana model pembelajaran adalah unsur penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran juga digunakan pendidik sebagai alat dan pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas, dan dalam hal ini dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan mereka dengan baik. Demikian untuk penjelasan tentang model-model pembelajaran anak usia dini.